Tidak pernah ada dalam sejarah pemilihan legislatif meraih perolehan dengan suara seperti itu. Ya sebenarnya mulai mahasiswa sudah mulai ngintip-ngintip, jadi mulai banyak berinteraksi dengan politisi. Ya, kalau anak-anak muda ini dikasih ruang, dikasih kesempatan, terus dikasih kepercayaan, saya kira banyak hal sebenarnya bisa mereka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdul Munthalib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Untuk yang kesekian kali saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber yang kebetulan ini adalah narasumber saya ini salah satu anggota dewan terpilih yang menarik adalah pemecah rekor peraih suara terbanyak di Kota Malang, dan ini rekor dalam satu dapil mendapatkan 7.600 sekian, 636 kalau tidak salah, itu sekitar itu. Tidak pernah ada dalam sejarah pemilihan legislatif meraih perolehan dengan suara seperti itu. Tapi saya tentu tidak akan bertanya gimana caranya meraih suara seperti itu, tetapi setidaknya saya ingin bicara dengan anggota dewan terpilih ini terkait apa misinya menjadi dewan. Saya sapa Mas Anas Muttaqin. Assalamualaikum Mas Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas, sukses Mas. Selamat. Matur nuwun. Sudah ditetapkan KPU kemarin, berarti 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, sebagai calon anggota dewan terpilih ya istilahnya gitu. Mas, gimana Mas? Kemarin euforia pileg seperti apa? Effortnya seperti apa kemarin? Karena saya tahu kan Mas Anas sudah 10 tahun periode sebelumnya juga nyalek. Kemudian yang ini bagaimana perbedaannya atau effortnya seperti apa, Mas? Ya, memang di pileg kemarin, di pemilu 2024 kemarin memang cukup menarik ya, cukup seru. Artinya kita dihadapkan pada beberapa kombinasi pemilihan mulai dari Pilpres, DPD, RI sampai DPRD, sehingga memang butuh kejelian untuk mengedukasi masyarakat untuk mulai mengenalkan terus sampai di proses memilih itu, karena ada 5 surat suara di situ. Ya, tantangannya di situ kemarin. Bagi masing-masing caleg tantangannya di situ ya. Ya. Oke. Kemudian ini Mas, effort karena katanya orang itu kemarin pileg yang paling apa istilahnya, paling kejam, paling brutal. Saya merasakan itu enggak? Ya, otomatis. Jadi gitu ya? Memang pergeseran istilahnya karakter ataupun ya gestur masyarakat, cara pandang masyarakat terhadap pemilu itu perlahan memang bergeser menjadi lebih pragmatis yang kita rasakan di lapangan sebagai caleg. Jadi mulai tingkat terbawah sampai paling atas tentunya. Gitu. Jadi effortnya adalah ya memang butuh pos politik yang cukup lumayan tinggi ya, untuk mengimbangi itu. Mas Anas, kita sebagai masyarakat kan juga pengen tahu lah sebenarnya Mas Anas ini siapa sih, Mas Anas sih, dari pengusaha, dari akademisi, mungkin bisa ceritakan Mas. Mas Anas ini siapa sebenarnya? Dari mahasiswa siapa? Ya Mas, saya ini asli Malang, jadi saya lahir dan besar di Malang sampai hari ini. Artinya ya pupuk bawang kalau bahasanya, orang nggak berani keluar rumah. Jadi mulai kecil sampai besar memang di Malang. Dia asli putra daerah, asli Sukun. Jadi saya besar di keluarga besar pesantren di Kebonsari sana. Jadi setelah itu saya mulai SD sampai kuliah menempuh pendidikan juga di Malang. Jadi dulu waktu mahasiswa kebetulan aktivis lah, ikut organisasi begitu, sehingga di situ kita banyak belajar tentang kepemimpinan, tentang jaringan dan lain-lain. Alhamdulillah setelah lulus
perlahan saya juga menggeluti dunia wirausaha. Oke. Saya mendirikan beberapa bendera, mulai ada PT, ada CV, ada lembaga. Di situ mulai ya pelan-pelan kita belajar. Lebih banyak di pengusaha sih sebenarnya, Mas Anas. Ya, memang dunia saya di aktivis dan kewirausahaan itu. Jadi, terus terjun ke politik gimana, Mas? Sudah kapan itu? Mulai kapan? Mulai merambah? Ya sebenarnya mulai mahasiswa sudah mulai ngintip-ngintip. Jadi mulai banyak berinteraksi dengan politisi, ketua-ketua partai dan lain-lainnya, urusan-urusan kegiatan gitu. Terus kemudian setelah itu baru di ya 5 tahun terakhir lah, 5 tahun terakhir mulai fokus untuk masuk ke politik, masuk ke partai, langsung ke struktur partai ya. Oke. Oh, berarti ini periode yang baru pertama untuk di partai, di PKB, struktur. Ya. Oh, ya. Kemudian gini, Mas. Jadi pilihan untuk menjadi anggota legislatif itu sebenarnya semangatnya apa sih, Mas? Ya, kita sebagai orang Malang ya, saya sendiri mungkin sedikit bisa merekam lah perjalanan atau perkembangan Malang dari saya kecil sampai hari ini. Ya dari hasil diskusi dengan banyak senior-senior, banyak mungkin teman-teman partai, ya bahasanya sak pinter-pinter ya awake dhewe kalau kita tidak masuk ke dalamnya, ke dalam ruang-ruang politik yang di situ memang tempat untuk menentukan kebijakan, ya tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Makanya ya mungkin kita di luar banyak ya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi, misalkan pengembangan UKM dan lain-lain sebagainya, kita sering nonton itu. Tapi itu kan kita sebagai entitas yang di luar politik ya. Pemerintahan lah istilahnya. Tapi kalau kita bisa masuk di dalamnya, tentu lebih banyak yang bisa kita lakukan karena kita bisa menentukan kebijakan yang berpihak kepada mereka. Efeknya lebih besar, kira-kira begitu ya. Oke. Dan itu juga mungkin dari kita aktivis dulu memang sudah akhirnya menjadi habit, menjadi passion di situ, di politik itu. Akhirnya keterusan kecemplung ini. Ada yang bilang di politik itu keras, politik itu apa namanya, bukan jahat ya bahasanya, politik itu kejam. Mas Anas itu tadi disampaikan dari background pesantren, itu takut nggak Mas menghadapi itu? Apa benar sih sebenarnya itu? Iya, ya memang banyak tantangan ya di politik. Saya kira berbagai macam model orang ada di situ, gitu kan. Jadi makanya juga butuh berbagai macam latar belakang di situ. Jadi misalkan di dewan kita harus ikut mengisi, kita ini yang background pesantren, yang memang background akademis, background kewirausahaan, background macam-macam harus ada di situ karena ruang menggodoknya kan di dalam. Ketika di dalam itu lebih banyak multi perspektif tentang produk knowledge di situ, maka akan lebih banyak produk-produk turunannya nanti misalkan perda dan lain-lain, maka akan lebih bagus hasilnya ketika banyak yang memberikan ide gagasan di situ. Gitu. Oke, Mas Anas, apa sih sebenarnya yang ingin diperjuangkan Mas Anas selama mengetahui problem-problem di Malang ya? Kota Malang ini problemnya apa, dan tentu punya obsesi lah, tahu angen-angen opo sing pertama arep tak perjuang kira-kira itu apa? Saya kira memang kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman ya, terutama Malang. Kalau saya sih dari dulu memang fokus kepada pemberdayaan anak-anak muda. Saya ini orang Malang, terus kemudian juga banyak teman-teman saya yang asli Malang, yang lahir besar di Malang itu di daerah-daerah, di kampung-kampung itu memang selama ini saya lihat belum banyak ruang untuk aktualisasi. Karena Malang ini kan kota pendidikan ya, banyak pendatang, banyak orang sekolah di sini, banyak orang bisnis di sini. Terus lama-lama mungkin bisa jadi mereka juga akan menetap di sini yang menjadi orang Malang. Makanya harus imbang nih orang-orang putra daerah yang harus menjadi tuan rumah di rumah sendiri mereka. Nah, kebanyakan program-program itu saya lihat sekarang jarang yang menyentuh mereka, jarang yang menyentuh mereka, sehingga
mungkin banyak apa istilahnya dikelola oleh orang-orang yang itu tadi, yang memang masuk di situ. Jadi problem di Malang ini sebenarnya kompleks, menurut saya kan kompleks sekali, karena ya ini boleh dibilang kota urban, jadi banyak orang dari berbagai daerah kan masuk. Terutama ini akan berdampak pada faktor sosial tentu. Nah, sebagai anggota dewan itu kira-kira apa, sudah punya angen-angen Mbak, bagaimana Malang ini agar urban tetap, tapi budaya tidak berubah, tidak terpengaruh dari berbagai orang yang masuk ke sini, itu apa Mas kira-kira yang saya ini termasuk agak beruntung menurut saya, karena saya ini orang asli Malang yang kebetulan juga sempat mencicipi dunia aktivis di Malang. Kebanyakan kan memang teman-teman saya yang asli Malang itu banyak yang jarang yang aktivis. Jarang ikut aktif. Iya, kebanyakan aktivis di Malang ini yang kemudian menetap di sini orang-orang luar kan, teman-teman saya yang dari luar daerah. Tapi yang aktivis yang asli Malang itu jarang saya lihat. Makanya saya ini termasuk salah satu yang menurut saya beruntung, saya sempat apa namanya ya mencicipi lah dunia aktivis mahasiswa di Malang, sehingga itu membuka apa perspektif kita untuk ya memang di Malang ini harus kolaborasi. Artinya itu penting. Tuan rumah juga harus bisa mengimbangi, artinya masuk ke ruang-ruang yang banyak sebenarnya tersedia di Kota Malang, sehingga ya memang tidak cukup hanya apa istilahnya ya primordial yang kita bangun, tapi dengan kolaborasi itu kan maka Malang bisa menjadi lebih besar. Oke. Mas, ini kemudian tadi sempat nyebut tentang UMKM. Problemnya apa Mas sekarang? Terus bagaimana nanti yang akan dilakukan Mas? Untuk UMKM saya kira memang problemnya cukup mendasar, saya kira ya. Saya kemarin sempat baca-baca juga soal perda UKM kita. Makanya banyak sekali program di lapangan itu yang muaranya dari situ. Perda kita ini sudah sangat jadul, jadi terakhir saya lihat perda UKM itu sekitar tahun 2000 apa berapa gitu. Jadi padahal ini kan perkembangan cukup pesat ya. Apa sih sebenarnya salah satu poin di perda itu? Ya otomatis kan payung ini kan penting. Payung ini kan untuk mengatur seluruh apa ya urusan tentang UKM itu, mulai dari mungkin posisinya, berjualannya, terus kemudian apa yang bisa mereka dapatkan dari pemerintah, dari daerah, kan semua ada di situ. Ketika itu tidak diupdate, maka ya konflik-konflik di lapangan akan terus terjadi. Karena misalnya soal apa? Izin mungkin ya? Salah satunya mungkin izin, terus kemudian juga kalau di Malang kan dulu di Perda itu hanya aturan tentang yang diatur pemerintah itu hanya lokasi-lokasi yang milik pemerintah yang itu ditempati UKM. Padahal sekarang kan dengan perkembangan zaman seluruh koridor jalan itu kan semuanya ada UKM sekarang. Jalan-jalan umum itu. Nah itu juga terkait dengan nanti retribusi, terus kemudian PAD dan lain sebagainya. Kalau itu semua diatur dengan baik sesuai dengan perkembangan, maka ya bisa meningkatkan PAD, terus otomatis juga bisa meningkatkan kesejahteraan UKM sendiri. Selain itu ini Mas, jadi yang saya dengar ya di masyarakat itu UMKM itu memang digenjot oleh pemerintah dengan berbagai cara, tapi outputnya itu akan menjadi repot ketika tidak ada alur gitu maksud saya. Itu apa ya kira-kira yang bisa dilakukan ya, yang diperjuangkan oleh pemerintah, khususnya dari Dewan itu apa ya? Ya selama ini memang problem kita salah satunya ketika memperhatikan teman-teman UMKM itu hanya pada konteks formalitas yang mereka diundang dan dikasih pelatihan dan lain-lain. Misalkan diajari bagaimana dari offline menuju online, tapi tidak diimbangi dengan pendampingan yang bagus, pendampingan yang masif termasuk dukungan permodalan. Makanya ini kan harus komprehensif urusan itu agar tidak menjadi apa ya seremoni-seremoni, karena tulang punggung di kota ini saya kira UKM memang. UKM di sini banyak mahasiswa, banyak wisatawan, banyak macam-macam yang semuanya mengakses itu. Dan tahan banting loh UKM. Di saat yang lain perusahaan besar lagi masalah karena kena COVID kemarin, UMKM kan tetap tahan banting dia. Betul. Itu soal UMKM Mas. Jadi
Malang ini kan juga dikenal sebagai kotanya atlet, kotanya daerah yang sangat cocok untuk olahraga macam-macam. Mas di Dewan itu tentu kan juga memperjuangkan itu, Mas. Tentu memperjuangkan tentang bagaimana atlet Kota Malang bisa lebih berprestasi, kemudian sarana, kemudian fasilitas dan sebagainya. Mas Anas sudah punya bayangan itu, Mas? Bagaimana, Mas? Untuk mendongkrak itu, Mas, sudah punya bayangan nggak? Iya, ya saya kira kita punya modal dasar yang bagus ya bicara tentang itu, karena itu tadi kota kita cukup heterogen. Makanya salah satu indikatornya adalah ketika momentum di KONI itu semacam porprov atau apa itu, Kota Malang kan selalu mungkin di 3 besar, di 5 besar gitu, karena sebenarnya potensinya besar, tinggal kemudian kolaborasi saja. Dan ini nanti kita menjadi tuan rumah, Mas. Iya, ya. Dewan dilantik sudah harus mikir itu juga kan nanti. Terutama ya dukungan anggaran mungkin ya. Dukungan mungkin anggaran. Dewan membantu di situ. Iya, betul. Oke. Mas Anas, jadi kalau kita ngomong persoalan di Malang yang klasik dan belum tuntas sampai sekarang kan urusan pasar lah, yang belum selesai sampai sekarang, perparkiran, penataan yang belum tidak karu-karuan dan sebagainya. Sudah terbayang, Mas, itu nanti saya harus bagaimana, harus melakukan apa? Mas Anas punya ide nggak untuk itu, Mas? Pasar dulu lah, pasar Blimbing, pasar kalau yang belum tuntas-tuntas. Sebenarnya domain eksekutif itu banyak sekali memang ya, yang perlu dilakukan. Kita ini kan di legislatif kan bagaimana mendorong itu, mendorong agar apa yang menjadi program, menjadi gagasan itu segera dieksekusi oleh eksekutif, terutama soal ya pasar dan parkir itu ya, itu dua hal yang saya lihat kalau di timeline media sosial itu selalu rame terus. Karena itu urusannya juga dengan PAD. Kita ini kan juga saya kira banyak potensi untuk menaikkan PAD yang belum maksimal di Kota Malang. Kebocorannya masih cukup tinggi ya, cukup tinggi. Nah, ini pemaksimalan ini tadi terkait dengan kebocoran, Mas. Menurut saya kan kita ini kan sudah didorong untuk menjadi kota smart city atau apa ya, digitalisasi. Ini kan mungkin sebagai masyarakat saya bisa titip ke Dewan supaya penguatan digitalisasi ini di semua segmen, semua birokrasi harus dimaksimalkan, Mas. Menurut saya itu digitalisasi yang paling konkret apa misalnya? Yang tadi sempat nyebut parkir misalnya. Orang itu seneng kalau misalnya parkir itu misalnya pakai QRIS. Ini saya tidak tahu di Malang sudah atau belum yang penerapan. Misalnya begitu tuh masyarakat seneng kok sebenarnya. Nah nanti kita tentu titip lah ke Dewan supaya itu didorong, Mas. Iya. Mungkin untuk peningkatan PAD yang lain apa, Mas? Kira-kira yang belum, yang sepengetahuan Mas Anas masih tingkat kebocorannya, potensi bocor tinggi, tapi harusnya bisa dilakukan apa, Mas, kira-kira, Mas? Ya memang sumber utama PAD kita kan kalau saya lihat kan ada di situ ya, ada di pajak ya, di pajak, karena kota ini tidak punya sumber daya alam, tidak punya potensi wisata yang cukup besar di kota. Jadi memang rupanya penghasilan utamanya memang dari pajak, Makanya agar pajak itu kemudian menjadi sumber PAD yang cukup besar kan juga harus pajak dan retribusi dikelola. Mungkin sesuai dengan perkembangan zaman, ya itu harus, saya kira harus beberapa spot mungkin perlu di online kan ya, walaupun kita juga harus tetap menghormati kearifan lokal lah ya. Bagaimana juga di situ kan juga mata pencarian banyak orang juga di parkir itu, makanya harus ditata sedemikian rupa. Ya, salah satu problemnya saya kira memang eksekutif harus lebih kreatif lagi. Kalau kita lihat program-program tahunannya itu kan kebanyakan repeat ya, jadi mengulang gitu, mengulang, hanya semacam copy paste lah. Iya. Ya apa caranya anggaran itu entek kan begitu. Tapi tidak diimbangi dengan kreativitas. Nah, kreativitas ini kan penting, karena dari kreativitas inilah kemudian
muncul program-program yang tepat sasaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Jadi kreativitas itu penting agar ya masyarakat kita juga tepat sasaran di sana. Mas, untuk anak-anak muda, Mas, ini kita balik ke anak-anak muda. Apa Mas sebenarnya sarannya Mas Anas ke depan itu anak-anak muda, kan tuntutannya sekarang yang siapa yang kreatif dia yang sukses itu. Ya. Mas Anas punya satu advice, saran untuk anak-anak muda sebagai calon pemimpin kita juga nanti. Apa Mas kira-kira Mas? Ya. Anak muda ini kan sebenarnya cuma butuh satu hal, sebenarnya cuma butuh dua lah ya, mungkin kesempatan dan kepercayaan. Jadi itu saja sebenarnya. Kalau anak-anak muda ini dikasih ruang, dikasih kesempatan, terus dikasih kepercayaan, saya kira banyak hal sebenarnya bisa mereka lakukan. Nah, dua hal ini kan yang kemudian jarang diakses oleh anak-anak muda kita. Gitu. Jadi bicara kesempatan juga sedikit sekali ruang-ruang mereka untuk beraktualisasi diri ya, mulai dukungan tadi soal modal, soal macam-macam. Juga kepercayaan ini kan juga penting karena ini urusannya dengan networking kan. Jadi anak muda ini kan juga skill juga harus di-upgrade, tapi jaringan juga harus dibangun karena kuncinya di situ saya kira. Makanya harus bisa menentukan passion mereka. Passion itu kan sebenarnya bukan kesenangan, bukan hobi, tapi passion itu kan secara filosofi kan dari kata passio. Passio itu kan penderitaan. Jadi apa yang kita berani menderita untuk mendapatkan itu. Jadi saking kepengennya itu passion itu kan di situ. Sehingga apa yang kita geluti itu adalah sesuatu yang kita itu memang benar-benar ingin gitu, mencapai di titik itu. Makanya menentukan itu yang titik awalnya di situ saya kira. Passionmu opo gitu. Kalau memang kamu passion di politik atau passion di wirausaha, yo kamu harus berdarah-darah, memang siap berdarah-darah untuk itu. Oke. Ya, Mas Anas menarik sekali dan tentu kita berharap banyak dari Mas Anas yang nanti akan menjadi wakil kami di Kota Malang yang mewakili 800.000 masyarakat, Mas. Gak main-main loh, sampai ini orang penting sekali di Malang ini. Karena beberapa problem-problem tentu ada di pusat, tentu eksekutif ya semuanya, tetapi kan Dewan kan bagian dari pemerintah. Sangat diharapkan kiprahnya tidak lagi menjadi apa ya istilahnya, ya artinya benar-benar menjadi wakil rakyat, itu yang kita harapkan, Mas. Sukses selalu Mas ya, semoga sehat selalu Mas, dan keinginannya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Malang, Kota Malang menjadi terwujud kira-kira. Makasih sahabat ABM Insight, obrolan saya dengan Mas Anas. Kita doakan Mas Anas nanti amanah tentu, karena sudah diberikan kepercayaan luar biasa oleh warga Kota Malang. Terima kasih, semoga ini menginspirasi. Tentu saya berharap Kota Malang lebih baik dengan adanya anggota dewan yang masih fresh ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.